Bapak Ibu dan jemaat simpatisan GKI Gading Indah yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi hari ini dapat beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Bersama dengan pula kami ada sampaikan beberapa warta lisan yang kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Jane Adiwijaya Teguh Harja pada usia 90 tahun, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, mama dari Bapak Hudoyo Teguh Harja, oma dari saudari Audrey Christina, saudara Ivan Prasetya, serta saudara Dave Setia Putra. Jenazah telah dikremasikan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 11 Mei, di krematorium Ukrida. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi dan memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggikan. Pelayanan Baptis Kudus Anak akan dilayankan pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, dilayani oleh Pendeta Novita. Untuk nama-nama yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. PKT, program kegiatan terpadu. Jalan-jalan ke Bagan si api-api. Jangan lupa membeli teri. Ingat-ingat tanggal 18 Mei, PKT balik lagi. Dalam kaitan dengan ulang tahun GKI Gading Indah ke-34 tahun, unit wilayah mempersembahkan program kegiatan terpadu balik lagi. Acara untuk semua usia satu lokasi di Penabur Hibrida nanti. Untuk anak-anak akan ada magic show, kemudian juga untuk remaja akan ada e-sport exhibition, Mobile Legend, dan untuk dewasa acara ini akan dilakukan untuk semua usia, dari usia dewasa sampai usia lanjut, dan ada diskusi kaitan dengan hidup beriman soal Kristen progresif. Akan sediakan kuliner khas Kelapa Gading untuk makan malam, dan detail penyelenggaraan bisa dilihat di layar atau via broadcast GKI Gading Indah. Pendaftaran melalui ketua wilayah masing-masing dan komisi juga terkait. Sampai jumpa nanti di tanggal 18 Mei. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei pukul 8 sampai pukul 11 di kantor RW 12. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dibaca pada warta jemaat online. Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Barat akan mengadakan Bina Pranikah yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni dan 22 Juni. Secara online melalui Zoom meeting. Pendaftaran dapat menghubungi tata usaha GKI Kosambi Baru, paling lambat tanggal 8 Juni 2024. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat online. Yang keenam, Persekutuan Doa Pra Pentakosta akan dilaksanakan pada hari Jumat yang lalu, tanggal 10 Mei, sampai dengan Sabtu depan, tanggal 18 Mei, di GKI Gading Indah. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada warta jemaat online. Kebaktian Pentakosta dan persembahan syukur tahunan dengan tema Berkata-kata dalam Pimpinan Roh akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei pada KU 1, 2, dan 3 dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto. Untuk amplop persembahan dan untuk syukur tahunan dapat diambil di meja penyambutan. Mari kita saksikan video penjelasan Pentakosta. Hai GKI Gading Indah, ikut saya yuk jalan-jalan. Saya ada di Pasar Buah dan Sayur, jadi ingat untuk dekorasi Pentakosta untuk memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus tanggal 19 Mei. Juga 19 Mei akan kita lakukan sebagai kebaktian persembahan syukur tahunan.
Mari membawa persembahan syukur tahunan kita untuk dipersembahkan bagi kegiatan gereja, serta juga untuk kita sumbangkan kepada 3 lembaga. Apa saja lembaganya? Yang pertama, untuk kampus STFT Jakarta yang menghasilkan dan menyiapkan para mahasiswa teologi calon-calon pendeta. juga untuk Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini yang mendidik muda-mudi warga gereja dari berbagai pelosok Indonesia untuk menjadi para perawat andal dengan nilai-nilai Kristiani. Dan yang ketiga, loh, kok di stasiun Gambir? Loh, masih di stasiun Gambir. Oh iya, yang ketiga ada di Jogja, yaitu Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Karena tempatnya jauh, lompatan saya tidak sampai ke sana. Udah yuk, kita kembali ke gereja. Seluruh persembahan tentunya akan membantu 3 lembaga tersebut dan kegiatan GKI Gading Indah. Persembahan dapat dikumpulkan di dalam amplop dan dibawa ke gereja pada hari Pentakosta atau ditransfer ke rekening GKI Gading Indah dengan kode belakang 19. Seluruh persembahan ditunggu paling lambat tanggal 30 Juni 2024. Mari merayakan hari Pentakosta dan membawa persembahan syukur tahunan kita. Sampai ketemu tanggal 19 Mei dan Tuhan memberkati. Agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila beribadah dan atau beraktivitas di lingkungan gereja. Informasi tambahan, hari ini diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah pada kebaktian umum kedua nanti. Pukul 9 adalah penatua dari GKI Kaliputi atas nama Penatua Adrian Utama, Penatua Teddy Nugraha, dan Penatua Martin Santoso. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah akan melayani di GKI Cikarang, yaitu atas nama Penatua Frans Andasugi dan Penatua Iwan Darmawan. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Dipelihara dalam Kebenaran akan dipimpin oleh Pendeta Handi Hadi Witanto, PhD dari UKDW. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan di dalam masa penantian kehadiran Roh Kudus yang kita akan rayakan bersama-sama pada hari Minggu yang akan datang. Tema kita adalah dipelihara dalam kebenaran. Di dalam iman kita meyakini bahwa sekalipun Tuhan Yesus tidak lagi ada bersama-sama kita secara fisik di dalam dunia, tetapi kita semua dijanjikan oleh Tuhan akan terus dipelihara di dalam kebenaran. Tapi saudara-saudara, barangkali baik untuk menjadi perhatian buat kita, apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan dipelihara dalam kebenaran. Ini yang akan menjadi bagian dalam perenungan kita, kebenaran seperti apa yang harus kita perjuangkan sebagai murid dan gereja. Kita akan bersama-sama merenungkannya melalui setiap lagu, doa, dan perenungan firman yang kita akan lakukan pada saat ini. Mari saudara-saudara, kita melanjutkan ibadah kita memuliakan nama Tuhan, batu penjuru gereja. Silakan duduk. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 10 ayat 17 berkata demikian. Siapa mengindahkan didikan berjalan menuju kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, ia tersesat. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Untuk itu umat dipersilakan untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi dan saya akan menutupnya. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk hari-hari yang telah Kau berikan pada kami. Hari-hari yang begitu penuh dengan sukacita. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menyertai kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon pengampunan atas segala salah dan dosa kami ya Bapa. Begitu banyak hal-hal yang telah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Seringkali kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi dari keluarga kami. Bapa, ampuni untuk segala kesalahan kami itu ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami mohon pengampunan dosa hanya kepadamu saja Bapa, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tetapi
Saudara-saudara, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam surat Roma 6 ayat 18 berbunyi, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita syukuri dengan hidup damai satu dengan yang lain. Salam damai saudara-saudara buat kita semua. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami sungguh membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, agar kami tahu bukan hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi sungguh-sungguh berpihak pada kebenaran. Bukan hanya memamerkan kebenaran yang kami tahu, tetapi kami sungguh-sungguh membela dan menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah hidup kami. Kami membutuhkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Karena itu kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi gereja
yang sejati. Kalau sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya, kami pun memohon pertolongan Roh Kudus, agar kami semua dimampukan oleh Tuhan, agar kami semua belajar bersama-sama, dan pada akhirnya hanya kehendak Tuhan sajalah yang kami hidupi. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang disampaikan lebih dahulu Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu." Demikian sabda Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkan
Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai dengan 13. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai dengan 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, temanya terpampang di depan, kita diingatkan kembali soal dipelihara dalam kebenaran. Saya masih tetap membuat apa yang jadi pertanyaan di depan tadi menggantung ya.
kebenaran yang dimaksud seperti apa sebenarnya. Saudara-saudara, saya rasa ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga beberapa waktu lalu, saya kemarin sore sempat menyampaikan bahwa di gereja tetangga, saudara-saudara, di gereja lain, bukan jemaat GKI Gading Indah yang saya maksud, temanya itu dimodifikasi waktu hari kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi begini, berpisah kok gembira. Kalau saudara-saudara ingat kemarin pada hari Kamis, itu berbicara mengenai ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, cerita dari Injil Lukas itu ya, dan kemudian para murid berkumpul dan kemudian bersuka cita, itu kalimatnya kira-kira seperti itu. Nah justru kemudian ada tema yang menarik menurut saya untuk mempertanyakan berpisah kok gembira. Apa yang membuat mereka menjadi gembira ketika justru berpisah? Tuhan Yesus kan naik ke sorga dalam arti yang harafiah, dia tidak lagi bersama-sama dengan kita, saudara-saudara, secara fisik. Tuhan Yesus kan gak ada di sini secara fisik pada saat ini. Tuhan Yesus anggota jemaat GKI Gading Indah bukan, saudara-saudara? Perlu dicek di administrasi. Atau GKI Kayu Putih, atau GKI yang lain, atau gereja yang lain. Saudara-saudara, secara fisik, maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus justru adalah sebuah peristiwa untuk memperlihatkan bahwa ia tidak lagi ada bersama di dalam dunia secara fisik. Dan itu berarti konsekuensinya para murid, dan itu berarti kita gereja secara fisik tidak bersama-sama dengan Kristus. Apa yang bisa membuat gereja bertahan dan tetap beriman kepada Kristus? Apa yang akan membuat gereja tetap meyakini dan belajar kepada Kristus? Itu selalu menjadi sebuah pertanyaan kritis buat kita. Saudara ingat kalimat Tuhan Yesus yang terkenal ketika Thomas meminta bukti ketika Tuhan Yesus bangkit, gitu ya, dan kemudian Tuhan Yesus memperlihatkan bekas paku di tangan dan bekas tusukan di badan. Biasanya khotbah-khotbah atau pengajaran seringkali diarahkan jangan kayak Thomas. Thomas tuh selalu minta bukti, gitu ya. Saya sih sebetulnya punya cara menafsir yang sedikit berbeda, tetapi yang menarik adalah bahwa dalam peristiwa itu ketika Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia adalah orang yang bisa percaya meskipun dia tidak melihat, dalam arti bukan untuk mengatakan Thomas lebih buruk, tetapi dalam arti bahwa Tuhan Yesus ingin berbicara tentang gereja pasca Thomas. Gereja yang tidak bisa memang melihat langsung, Thomas beruntung bisa melihat. Dan memang Tuhan Yesus mengundang Thomas untuk melihat kok. Kalau saudara-saudara kritis ya dengan Injil Yohanes itu sejak awal mengajak para murid itu selalu untuk melihat. Jadi ketika murid pertama itu diundang oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengundang mereka datang dan lihatlah. Nanti cek ya di dalam Injil Yohanes 1 atau 2 gitu ya, ketika para murid pertama itu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Datang dan lihatlah. Jadi memang Tuhan Yesus sejak awal mengundang semua orang untuk melihatnya. Dan ketika masih bersama-sama dengan Yesus, mereka bisa melihat Yesus langsung. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengingat bahwa ada banyak murid nanti pasca Thomas. Siapa mereka? Kita. Gereja. Para murid yang tidak bisa melihat langsung. Maka Tuhan Yesus kemudian menyampaikan semacam pesan pastoral. Orang yang berbahagia juga adalah orang yang mau percaya meskipun melihat. Tapi kan mau percaya saja nggak gampang ya saudara-saudara. Kalau percaya dalam arti cuma mengaku percaya, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya pada Yesus, gampang. Tetapi percaya dalam arti yang dalam, percaya dalam arti mengerti, percaya dalam arti seperti melihat Yesus. Saudara-saudara, saya selalu mencoba untuk menggunakan padanannya dalam bahasa Inggris ketika kita mengatakan I see, itu kan bukan cuma melihat secara fisik, tapi saya mengerti, understand. Saya memahami, ada kedalaman, I see you, bukan cuma fisik, tapi saya mau mengenalmu, mengertimu. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada gereja, kepada kita semua, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Maka pertanyaan besarnya adalah, apakah kita tetap mampu melihat Yesus? Kita memahami
Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam pemahaman inilah maka dipelihara itu menjadi penting. Betapa serius kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan, supaya kita tetap bisa melihat Yesus yang tidak bisa kita lihat secara fisik. Mampukah kita mengerti dan memahami dan hidup bersama dengan Yesus? Tetap setia kepada Yesus. Bahkan nanti dibicarakan dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita memahami tema kita dari kerangka itu. Bagaimana melihat Yesus, bagaimana kita dipelihara oleh Allah untuk tetap bisa melihat dan memahami Kristus yang hidup dan mengajak kita hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, saya jadi ingat. Ini sambil kenalan ya saudara-saudara, sebetulnya saya bukan pertama kali di GKI Gading Indah, udah pernah, tapi udah lama juga, cukup lama sejak terakhir saya ke sini. Saya datang ke GKI Gading Indah untuk emeritasinya Pendeta Suat, emeritasinya Pendeta Roni kemarin belum lama, saya datang tapi untuk memimpin kebaktian udah lama. Jadi saudara-saudara, saya sebelum saat ini menjadi dosen di Fakultas Teologi Duta Wacana sejak tahun 2006. Ngomong-ngomong terima kasih ya. Tadi wartanya, saya pikir Duta Wacana nggak kebagian, tapi tadi kebagian ya saudara. Persembahannya kan untuk Duta Wacana juga. Tadi saya sempat ngomong nggak kebagian lah saya, ternyata ada. Itu ya saya salah. Terima kasih ya atas nama Fakultas Teologi Duta Wacana. Saya adalah dosen penuh dari tahun 2006 sampai dengan sekarang di Fakultas Teologi Duta Wacana. Bersama dengan teman-teman di STFT Jakarta juga sebagai dosen-dosen Fakultas Teologi atau Ilmu Teologi. Nah, saudara-saudara, sebelum saya jadi dosen, saya adalah pendeta di GKI Tasikmalaya di Jawa Barat ya, saudara-saudara. Kalau saudara ingat tahun 2006 GKI Tasikmalaya, Desember tanggal 26, sehari setelah merayakan Natal, kami mengalami kerusuhan. Kerusuhan besar pada saat itu ya, yang lalu berpuncak di 2007. Kerusuhan itu dari situ Bondo yang saya ingat, kemudian ke Tasikmalaya dan GKI Tasikmalaya itu hancur, habis terbakar. Saya ingat sekali 26 Desember itu pengalaman yang paling mengerikan. Karena saya ada di dalam gedung gereja, pastori saya itu ada di dalam gedung gereja. Jadi Tasikmalaya itu gedung gereja, lokasinya, pastori itu di dalam. Jadi ada rumah di dalam rumah gitu kira-kira ya. Pastorinya di dalam, saya ada di dalam pastori bersama dengan istri, bersama dengan papa mertua yang pada saat itu memilih liburan pada tanggal yang salah saya rasa karena lalu kerusuhan. Ada adik-adik ipar saya 2 orang, kami lagi ngumpul dan anak pemuda yang lagi mau mendekor gereja karena tanggal 26 malam adalah Natalan untuk teman-teman pemuda. Kami lagi ngumpul di situ lalu kerusuhan itu terjadi dan singkat cerita cepat sekali karena bom Molotov dilempar dengan sangat cepat dan banyak dalam jumlah yang masif dan masuk ke dalam gedung gereja yang baru dibangun, yang sudah dibangun tahun 60-an dari kayu-kayu yang sudah mulai menjadi sangat-sangat kering, dan bom Molotov itu jatuh juga di atas kolintang. Maka saudara-saudara itu adalah api unggun besar dengan harga paling mahal yang saya mungkin pernah tahu karena apinya sangat besar dinyalakan oleh kolintang dan kayu-kayu buatan tahun 1960-an. Gereja terbakar dengan sangat cepat. Saya ingat peristiwa itu sangat-sangat menyeramkan karena kami, saya dan sekeluarga bersama dengan para pemuda tidak bisa keluar dari gedung gereja. Karena gedung gereja entah kenapa tiba-tiba tertutup dan pintu dari garasi gereja juga tidak bisa kami buka. Kami lari ke atas pastori dan semua orang, ya saya ingat berteriak, berdoa, kami berpegangan tangan, semua berdoa minta tolong ya Tuhan tolong kami. Karena saya ingat sekali peristiwa di situ Bondo seorang pendeta yang terbakar di gedung gerejanya yang dibakar pada saat itu. Saya tahu betul bahwa saya salah mengambil keputusan waktu itu. Saya memutuskan untuk lari ke pastori ketika tidak bisa keluar, tapi bukankah lalu kami terjebak malah di situ gitu ya. Semua orang berdoa, satu-satunya yang tidak berdoa saya, saudara-saudara. Saya lagi mikir mau kemana nih larinya ya. Kan biar gantian ya saudara, ada yang berdoa, ada yang mikir kan gitu. Jadi teman-teman yang lain berdoa gitu, terus saya sambil mikir kemana ya. Jadi bingung begitu. Dan dalam keadaan seperti itu kemudian singkat cerita lalu pintu gereja akhirnya dibuka oleh para tukang-tukang beca langganan warga gereja.
di depan yang suka nunggu setiap hari Minggu, mereka buka pintu lalu berteriak, Pandi keluar, Pandi keluar. Dan saya bersama dengan keluarga dan para pemuda beberapa orang waktu itu kemudian bisa keluar. Betul-betul peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Saya belum pendeta pada saat itu. Nah, saudara-saudara, yang saya mau cerita justru adalah peristiwa setelah itu. Saudara-saudara, kalau kita ngomong tentang pemeliharaan Tuhan, maka pada saat itu saudara-saudara GKI Tasikmalaya mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Pemeliharaan yang sangat luar biasa. Sumbangan datang dengan bergelombang-gelombang. Dukungan datang dengan sangat kuat. Rasanya saya tidak perlu berpikir untuk membangun gedung gereja. Tidak perlu berpikir sulit untuk mengumpulkan dana. Dana terkumpul dengan sangat cepat. Tanggal 26 gereja dibakar, tanggal 29 Desember rapat panitia pembangunan pertama langsung dilakukan. Dan gereja selesai pada bulan April 2008. Saya ditahbiskan sebagai pendeta bersamaan dengan peresmian gedung gereja pada saat itu. Pemeliharaan Tuhan luar biasa kalau kita bicarakan dari perspektif itu. Tuhan menjaga kami GKI Tasikmalaya pada saat itu. Tetapi kemudian pertanyaan, dan saya ingat bahwa itu adalah sebuah masa yang paling sulit yang harus saya alami. Bukan soal ngumpulin dananya. Tetapi kemudian berbicara pemeliharaan Tuhan tentang gedung gereja, ya itu sangat baik. Anggota gereja bersyukur sambil terus mulai menggunakan kalimat-kalimat kunci. Kalimat kuncinya seperti ini. Lihat, Tuhan kita luar biasa, tidak seperti mereka. Tuhan kita jauh lebih kuat, tidak seperti mereka. Tuhan kita adalah baik, kita semua dijaga, dipelihara oleh Tuhan, tidak seperti mereka. Dan kata mereka, saya tempatkan dalam tanda kutip. Siapa saudara-saudara menurut saudara-saudara? Siapa mereka? Tentu mengarah pada orang-orang yang membakar gedung gereja. Tapi mereka ini lalu berkembang menjadi mereka itu adalah orang-orang bukan anggota gereja. Lihat, kita lebih baik, kita lebih diberkati, kita dipelihara, kita mempunyai Tuhan yang benar. Dan kemudian hal yang sangat sulit adalah kemudian untuk menerjemahkan apakah kebenaran itu lalu menjadi sebuah gereja dengan semua kehebatannya. Apakah kebenaran itu berarti lalu kita menganggap semua orang di luar gedung gereja itu adalah orang jahat? Apakah gereja diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bermusuhan dengan orang banyak? Saudara bisa bayangkan di dalam situasi itu, ini pertanyaan yang sulit. Jauh lebih gampang untuk mengatakan, Tuhan memelihara kita, Tuhan berpihak pada kita, dan Tuhan tidak berpihak pada mereka. Tapi mencoba untuk menerjemahkan apa yang Tuhan ajarkan, tentang mengasihi musuh, tentang mencintai dan mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Tidak hanya sekedar mengasihi saudara, tetapi mengasihi orang yang tidak senang dengan kita. Bukan perkara mudah. Anggota jemaat tahun 96 ada yang mengalami, tahun 2006 ada yang mengalami kerusakan rumah sangat fatal, dibakar, tokonya dibakar, rumahnya dibakar, nggak punya apa-apa. Orang itu adalah orang yang sama pada tahun 63 mengalami hal yang sama. Tahun 63 itu kerusuhan anti Cina, kalau saudara-saudara ingat, dari Sukabumi, kemudian beredar ke Bandung dan kemudian ke Tasikmalaya. Orang yang sama, tokonya dibakar, rumahnya dibakar, betul-betul bukan persoalan yang gampang. Kalau saya mengalami 2 kali dibakar, terus saya diajak untuk, kasihilah musuhmu. Gampang gak saudara-saudara? Enggak gampang, gila. Lu gak ngalamin, gue ngalamin. Saudara-saudara, maka itu yang lalu menjadi pergumulan kami. Dipelihara, bahwa Tuhan memelihara dan menjaga kita, kita akan bisa mengamini dengan cepat. Tetapi kemudian dipelihara dalam kebenaran, maka kebenaran ini kemudian menjadi sebuah pergumulan yang tidak langsung otomatis gampang. Kita tidak bisa merasa bahwa kita sudah dipelihara oleh Tuhan, lalu berarti kita sudah benar. Kebenaran adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan dan olah dengan baik. Maka saya mengatakan itu adalah masa yang paling susah, khotbah yang paling rumit. Jauh lebih gampang kalau saya berkhotbah, saudara-saudara, Tuhan memang berpihak pada kita, tidak seperti pada orang lain. Itu paling gampang, semua orang akan mengamini. Tapi berdoa untuk mengatakan,
kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga mau mengajarkan kebenaran. Apakah kita akan menjadi orang yang memusuhi mereka atau menjadi orang yang tetap mengasihi orang-orang di luar gereja. Susah payah loh saudara-saudara. Saya selalu mengajak anggota jemaat pada saat itu, ingat, yang jahat sama kita memang bukan orang Kristen. Tetapi yang nolong kita juga bukan orang Kristen. Yang nolong anggota jemaat untuk disembunyikan di ruang-ruang, di kamar-kamar, di bawah ranjang. Memasang sajadah di depan pagar gereja dan menulis ini milik muslim supaya tidak dibakar. Saya ingat pada saat itu beberapa gereja itu pagarnya ada sajadah di depannya. Lalu ada piloks milik muslim. Beberapa orang yang tidak tahu ceritanya menganggap bahwa orang Kristen di Tasikmalaya sudah sesat. Supaya tidak dibakar ditulis milik muslim. Padahal yang nulis adalah tetangga-tetangga muslim untuk menolong supaya tidak dibakar. Saudara-saudara, dipelihara bisa kita cepat amini. Tuhan memang baik kok. Tuhan memang kuat kok. Tapi dipelihara dalam kebenaran membutuhkan sebuah pengolahan. Sebuah pencarian. Setidaknya mau menjawab pertanyaan susah tadi. Mampukah kita mengenali Tuhan dan kehendak Kristus di dalam kondisi yang tidak mudah? Saudara-saudara, sesaat setelah peristiwa kerusuhan itu saya pada saat itu beberapa saat setelah itu menjadi ketua Badan Musyawarah Antar Gereja mendapatkan telepon dari Jakarta. Dari sebuah kelompok untuk berdoa bersama. Dia menelepon saya dan mengatakan, Pak, kita mau bikin doa bersama. Kita tunjukkan bahwa orang Kristen itu kuat, nggak takut. Kita tunjukkan bahwa Tuhan itu kuat. Tuhan kita itu Tuhan pemenang. Kita tidak kalah hanya karena gereja Bapak dibakar. Kita bikin doa bersama, kita pilih stadion Pak. Kita doa di stadion Tasikmalaya. Waduh, saya sendiri adalah orang yang tidak terlalu terbiasa dengan model seperti itu. Tapi tentu saya sangat menghormati dan mengapresiasi. Terima kasih untuk doa dan untuk dukungan. Baik kalau memang mau bikin gitu kita bicarakan. Tapi ngomong-ngomong kenapa kok kita harus bikin doa di stadion? Kan saya berpikir baru kerusuhan apa enggak bikin masalah ya. Kenapa harus bikin doa di ruang terbuka dan menunjuk? Kita tunjukkan bahwa Tuhan kita lebih kuat. Tuhan kita pemenang. Kita enggak takut, sekali lagi kalimat itu. Kita enggak takut, Tuhan itu kuat. Bapak harus tahu bahwa Tuhan itu menjaga kita, perhatikan, memelihara kita dari serigala-serigala yang ada di sekitar kita. Kalimatnya gitu. Saya ngutip persis hampir. Serigala-serigala. Saya ini orangnya agak iseng, saudara-saudara. Terus saya bilang, iya baik, betul ada banyak serigala. Tapi ngomong-ngomong siapa serigala-serigala yang dimaksud? Itu orang-orang bukan Kristen yang di luar kita itu. Orang-orang yang membakar gereja Bapak. Itu serigala-serigala. Terus saya kembali iseng lagi. Iya betul juga sih ya, serigala ya. Tapi yang saya tahu juga di dalam gereja ada banyak loh serigala-serigala berbulu domba. Terus yang nelpon saya, maksud Bapak apa? Percakapannya tidak perlu diteruskan. Tapi ujungnya kami gak jadi bikin doa bersama. Karena mungkin dia berpikir ini ketua Badan Musyawarah Antar Gerejanya lada sinting. Tapi saya pikir benar kan saudara-saudara, betul. Di luar sana ada banyak serigala tapi di luar sana juga banyak domba. Saya yang tinggal di Tasik bukan orang dari Jakarta tadi. Saya yang tahu siapa yang nolong anggota jemaat saya. Saya tahu Pak RT yang adalah orang Islam yang sangat baik sama saya. Saya lihat dan kenal tukang-tukang beca yang nganterin emak, engkong, opa tiap hari Minggu. Saya kenal mereka yang masuk dan mandi di gedung gereja setiap hari. Saya kenal mereka. Mereka memang bukan Kristen, tapi mereka juga domba. Domba yang baik. Saya tahu ada banyak orang jahat di luar sana, tapi ada orang baik di dalam sih. Dan kita tahu di dalam gereja orang banyak yang ingin jadi baik-baik. Tapi tidak semua orang di dalam gereja, semuanya pasti baik-baik. Maka saudara-saudara saya ingin mengajak kita untuk melihat tema ini menjadi sangat-sangat kencang dengan ketegangan.
Pemeliharaan Tuhan di satu sisi kita imani. Tetapi kebenaran yang Tuhan kehendaki adalah sesuatu yang harus kita terjemahkan dengan baik. Saudara-saudara, mari kita cepat lihat ya apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 17 dan 1 Yohanes tadi. Saudara-saudara, di dalam cerita atau di dalam doa yang Tuhan Yesus katakan, Injil Yohanes 17, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat. Bahwa sejak ayat 11 dan ayat 15, Tuhan Yesus terus-menerus mengatakan dengan kata-kata dan kalimat yang tegas bahwa para murid Tuhan Yesus itu akan tetap ada di dalam dunia, bukan pergi dari dunia. Saudara-saudara, saya bacakan ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau, Allah Bapa ya, aku tidak meminta supaya Allah mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Saudara-saudara, sangat kuat berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia, gereja, dan orang-orang yang mau percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang tidak berarti setelah Yesus naik ke sorga, pemeliharaan Tuhan itu lalu berarti kita semua naik ke sorga. Ketika Tuhan Yesus ingin memelihara manusia, Tuhan Yesus ingin memelihara manusia dan gereja ketika gereja dan manusia itu ada di dalam dunia. Artinya dunia itu adalah tempat di mana kita bekerja dan meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu adalah pemeliharaan kepada kita semua di dalam dunia untuk melakukan sesuatu dan melayani. Saya punya istilah yang saya suka pakai kepada para mahasiswa saya. Dunia itu seringkali memusuhi Tuhan, betul. Tetapi bukan berarti kita lalu bersama Tuhan memusuhi dunia. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan para murid tidak datang dari dunia karena seringkali berbeda. Tapi bukan berarti manusia dan gereja memusuhi dunia. Dunia itu adalah justru tempat di mana Tuhan ingin supaya kita melayani. Saya menggunakan istilah dunia itu bukan musuh gereja. Dunia itu co-working space kita bersama Tuhan untuk melakukan sesuatu. Saudara ingat cerita yang terkenal dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus jalan bareng murid-muridnya dan ngelihat ada orang buta yang sejak lahir sudah buta. Semua orang tanya ini dosa siapa, ini dosa siapa. Lalu Tuhan Yesus bilang bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Di mana? Di dalam dunia. Dunia ini co-working space, tempat kita berkarya, tempat kita hidup. Makanya kan sejak zaman gereja mula-mula, Paulus itu kan pusing dengan orang-orang gereja yang pengen cepet-cepet mati. Kami gak mau kerja, kami gak mau melakukan apa-apa, kami pengen mati aja, pengen naik ke sorga, kami pengen bersama dengan Tuhan. Betul, kita percaya bahwa setelah mati kita akan kembali kepada Tuhan. Tetapi tugas utama kita, pemeliharaan Tuhan bukan nanti di sorga persoalan lain. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita ada di dalam dunia dan terus-menerus melakukan sesuatu yang benar di dalam dunia. Melakukan sesuatu yang benar seperti yang Kristus lakukan. Dan ini yang lalu jadi poin. Sekarang saya pindah ke ayat 17, saudara-saudara. Di dalam ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara-saudara, apakah ini ring the bell? Sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, maka sekarang Yesus dalam pemeliharaannya mengutus gereja ke dalam dunia. Apa artinya, saudara? Kalau kita mengingat dengan baik ayat hafalan sejuta umat. Saudara tahu ayat hafalan sejuta umat? Ayat hafalan yang semua orang pada tahu, coba apa? Tuh kan pasti benar, Yohanes 3 ayat 16. Saya nggak tahu kenapa orang hafal mati ya Yohanes 3 ayat 16. Coba saya tanya Yohanes 9 ayat 3, Yohanes 5 ayat 17. Semua apa itu gitu ya. Tapi Yohanes 3 ayat 16 itu orang semua hafal. Mari kalau hafal, apa bunyinya?
Karena begitu besar kasih Allah pada siapa? Pada dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah mengutus Kristus untuk menghadirkan cinta kasih. Allah mengutus Yesus untuk memperjuangkan persahabatan. Ingat kalimat Tuhan Yesus juga di dalam Injil Yohanes. Sahabat sejati adalah orang yang mau mati, yang bersedia mati untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam Injil Yohanes juga cerita bagaimana Tuhan Yesus membela perempuan yang kedapatan berzinah dan mau dirajam. Ketika Tuhan Yesus mengatakan siapa di sini adalah orang-orang yang tidak berdosa baru boleh merajam. Tuhan Yesus mencoba untuk terus memelihara orang yang sudah tidak lagi bisa berjalan sekian lama untuk sembuh karena lumpuh. Dia bisa sembuh untuk nyemplung ke kolam yang namanya kolam Bethesda. Kalau bisa nyemplung, airnya menggolak, nyemplung pertama sembuh. Tapi sekian belas tahun orang itu tidak pernah sembuh. Tuhan Yesus datang untuk memberikan pengharapan kepada orang yang terlupakan selama belasan tahun. Tuhan Yesus menolong perempuan yang kedapatan berbuat dosa dan akan dihukum. Tuhan Yesus mencoba untuk menghadirkan cinta tanpa pernah berhenti sampai mati. Sebuah bentuk dari persahabatan dan kesungguhan Dia untuk menghadirkan hidup yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita mendengar bahwa kita dipelihara oleh Tuhan dalam kebenaran, ayat 17 demikian mengatakan bahwa kita dibenarkan dalam firman. Maka firman itu mengatakan, sama seperti Bapa mengutus Yesus untuk memperjuangkan cinta, maka gereja harus ada di dalam dunia, dipelihara oleh Tuhan untuk memperjuangkan cinta. Kalau gereja ada di dalam dunia, merasa dipelihara karena gedung gereja bisa berdiri bagus. Beberapa orang menjadi sangat-sangat kagum karena GKI Tasikmalaya tahun 2008 berdiri dengan sangat baik. Gedung gereja berdiri dengan megah, dana tidak menjadi persoalan. Orang GKI urun-urunan datang bergelombang dengan luar biasa. Tuhan memelihara. Tetapi bagaimana GKI Tasikmalaya menjadi gereja yang tetap hadir dengan cinta? Gereja yang tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan persahabatan. Gereja yang terus-menerus memegang itu sebagai nilai utama. Percaya kepada Kristus seperti 1 Yohanes. Melihat kepada Kristus adalah terus-menerus mengolah diri untuk bertanya, cinta seperti apa yang saya harus terjemahkan ketika justru saya mengalami kerusuhan. Ketika saya mengalami kejahatan. Saya tidak mengatakan gampang. Beberapa dari Bapak Ibu tadi ada yang mengangguk. Saya setuju betul, tidak gampang. Kalau saya mengalami kekerasan, tiba-tiba saya lalu diajarkan oleh pendeta, hei kamu harus mengasihi orang yang melakukan kekerasan. Enggak gampang. Malah kadang-kadang mengkhawatirkan ya kalau orang baru mengalami kejahatan, lalu saya maafkan. Saya suka bertanya apakah ini betul memaafkan atau pura-pura enggak ada masalah. Secara psikologis ya, forgiving is not forgetting. Forgiving itu harus betul-betul mengakui bahwa ada masalah. Baru bisa forgiving. Kalau forgetting itu pura-pura gak ada masalah. Kita melupakan masalah. Masalahnya belum selesai. Seringkali kita berpura-pura. Saya dibully waktu SD. Diteriakin Cina, diteriakin babi, disuruh pulang ke Cina. Padahal saya disuruh pulang ke Cina, pulang kemana? Gak ada siapa-siapa di Cina. Ngomong gak bisa, adat gak tahu. Tapi saya masa kecil saya gitu, Cina lo, pulang lo, babi lo. Dan bertahun-tahun saya adalah orang pembenci. Pembenci etnis di luar Cina. Dan terus perlahan-lahan paling gampang kan ngomongnya, Tuhan baik sama saya, lihat saya lebih kaya dari mereka. Saya lebih diberkati dari mereka. Saya lebih baik dari mereka meskipun hidup saya gak baik-baik amat. Tapi saya selalu merasa saya lebih baik dari orang lain. Saya menjadi pembenci. Dan capek akhirnya. SMA saya sekolah di negeri akhirnya. Saya di Bandung saudara-saudara. Saya sekolah di negeri dan belajar bahwa ada begitu banyak orang, bukan orang Cina, bukan orang Tionghoa, yang juga adalah orang baik. Saya harus belajar mengolah dan menerjemahkan. Saya percaya pada Kristus. Dan Kristus mengajarkan saya tentang cinta. Cinta seperti apa yang saya harus terjemahkan.
namanya mengolah diri, discernment. Betul-betul memikirkan apa yang saya harus terjemahkan dengan serius. Benarkah nilai cinta itu hidup dalam diri saya ketika justru kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Pemeliharaan atau dipelihara dalam kebenaran itu berarti adalah soal kita memelihara kebenaran. Dipelihara dalam kebenaran itu bukan berarti kita cukup duduk-duduk saja lalu kemudian kita otomatis jadi benar. Dipelihara dalam kebenaran adalah berarti kita mau terus-menerus memelihara hidup kita bersama dengan Tuhan untuk memperjuangkan kebenaran. Dan memperjuangkan kebenaran adalah memperjuangkan nilai cinta kasih yang bisa kita terjemahkan dalam hidup. Maka saudara-saudara, kita akan tahu menjadi suami tidak selalu mudah dalam perjalanan hidup. Tapi seorang suami tidak akan pernah berhenti mencintai istrinya sekalipun tidak mudah. Seorang istri akan mampu terus mencintai suaminya dan keluarganya meskipun tidak selalu mudah. Tapi karena nilai hidupnya adalah cinta kasih, maka dia akan terus mampu menerjemahkan cinta kasih seperti apa yang datang dalam hidup kita. Istri saya suka tanya yang random, saudara-saudara. Tiba-tiba aja tanya, lu masih sayang gak sama gua? Kan saya pikir jawabannya kan harus hati-hati ya. Jawaban paling mudah ya paling gampang ya cepet aja begitu ya. Ya sayang gitu. Pertanyaan, lu masih sayang gak sama gua? Ya sayang, masa jawab enggak? Bisa dicerai nanti. Sayang, apa sih nanya-nanya? Cari masalah ya? Soalnya kalau saya kemarin cerita di Pasutri, hidup udah agak lama, anak-anak udah gak ada di rumah, ngomong sedikit konslet. Nah ini contohnya nih, mau ngajak konslet. Lu masih sayang gak sama gua? 27 tahun lu nikah. Ya sayang lah. Oh gitu dia jawab. Ya terus tanya lagi. Apa buktinya? Nah makin susah jawabannya dia. Apa buktinya? Karena jawaban saya terlalu cepat. Jawaban saya adalah jawaban template. Masih sayang? Sayang. Apa buktinya? Langsung loading kan saudara-saudara. Mikir, apa ya buktinya? Nih, gue pulang dari kampus gak kemana-mana. Pulang ke rumah, ya lu pengen makan. Udah kehabisan duit ya gak pergi ke kafe. Karena saya pernah kepergok sama istri saya ada di kafe setelah pulang dari kampus. Saya pengen kerja, pengen gaya anak muda lah. Sekali-sekali berhenti di kafe, bikin PR saya gitu ya, memeriksa pekerjaan mahasiswa. Tiba-tiba dia datang, ketemu, nah lu di sini ternyata bukannya pulang ke rumah. Maka sejak itu saya memutuskan pulang ke rumah dah. Pulang ke rumah. Nah sekarang ditanya apa buktinya? Saya bilang ini pulang ke rumah. Ya lu pengen makan aja di rumah. Saudara-saudara, pertanyaan itu mungkin kelihatannya main-main. Tapi saya yakin istri saya mungkin bukan main-main maksudnya ya. Ini evaluasi periodik berkala saya rasa. Untuk memastikan. Tapi buat saya lalu itu menjadi sesuatu yang serius. Apakah saya memang masih mempunyai ruang cinta setelah sekian lama? Atau saya hidup otomatis aja gitu ya. Hanya sekedar supaya kelihatan baik-baik. Kalau cinta itu adalah nilai, maka saya harus menerjemahkannya, mengolahnya, discernment, melihat pada Kristus, menjadi sahabat pada pasangan saya, menjadi sahabat untuk anak-anak saya, menjadi sahabat ketika justru anak-anak saya tidak selalu sama pikirannya dengan saya. Istri saya mengatakan kepada saya, Han, ini anak-anak udah mulai gede. Sebentar lagi mungkin menikah. Sebentar lagi sibuk dengan pekerjaan dan hidup mereka. Mungkin kita tidak akan pernah betul-betul lagi bisa akrab dan dekat dengan mereka seperti dulu. Ayo, mumpung anak-anak masih belum pada nikah, kita video call tiap hari. Itu permintaan istri saya, video call tiap hari. Semua Bapak Ibu coba bayangkan, anak muda umur 20-an tahun diajak video call tiap hari. Anak-anak muda bisa pasti ngomong langsung. Dan kemudian istri saya mengeluarkan fatwa lewat WA grup keluarga. Aga, Bintang, anak saya namanya Aga dan Bintang. Aga perempuan, Bintang laki-laki. Aga, Bintang, mulai hari ini, jam 10 malam, kita video call tiap hari, tanda seru. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Video call berjalan dengan wajah-wajah bete, dengan muka-muka cemberut, dengan keinginan segera menyetop.
Beberapa hari kemudian mulai berbagai macam alasan, lagi kerja kelompok, alasan paling gampang, kerja kelompok, mau ketemu klien, saya bilang ketemu klien macam apa jam 10 malam gitu ya, mau ketemu ini, mau meeting, mau apa, berbagai macam alasan. Saya bilang sama istri saya, kita harus bicara dengan cinta, bukan dengan perintah. Sesuatu yang harus kita olah, harus kita pikir, harus kita cari, harus kita terjemahkan. Saya setuju kita ketemu tiap hari. Tapi kita datang bukan dengan pendekatan seperti itu. Singkat cerita, istri saya Krista namanya, setuju. Oke, lu deh yang ngomong. Terus saya ngomong begini, Aga, Bintang, kita tetap video call ya. Kalau kalian bisa, kita ketemu. Kalau kalian sibuk, gak apa-apa. Besok kan masih ada lagi. Yuk kita ngobrol. Sebentar aja berdoa bersama. Habis itu kalian boleh sibuk lain lagi. Kalau kalian gak bisa, gak apa-apa. Papa mama tunggu, besok kita bisa teleponan lagi. Saudara, sampai dengan sekarang hampir tiap malam kami video call. Aga di Surabaya, Bintang di Depok, kami di Yogyakarta. Hampir setiap malam kami ngobrol. Dari hanya 5 menit doa bersama, sampai bahkan kadang 2 jam ketika kami ngegosip dan bercerita hal-hal lucu dalam pengalaman hidup. Saya tidak pernah berhenti berterima kasih pada istri saya yang meminta. Tapi kami semua tidak pernah berhenti berterima kasih bahwa kita punya kesempatan untuk melakukan terjemahan atas cinta. Tidak selalu menyenangkan, marah jauh lebih gampang, perintah jauh lebih kuat. Tetapi mencoba menerjemahkan cinta dalam kehidupan. Itulah kebenaran. Seperti Allah mengutus Yesus ke dalam dunia. Yesus mengutus kita untuk terus-menerus melihat pada Yesus. 1 Yohanes 5. Dan memahami cinta Kristus seperti apa yang harus kita terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan perkara yang gampang, tetapi sesuatu yang harus dilakukan. Maka saya senang untuk menggunakan kata dipelihara dalam kebenaran adalah memelihara hidup kita terus-menerus untuk memperjuangkan kebenaran dan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan. Masyarakat Indonesia saat ini tidak hidup dengan cinta. Masyarakat kita sekarang nilai hidupnya bukan cinta. Apa saudara-saudara? Salah satu yang bisa kita lihat nilai hidupnya adalah status, posisi, arogansi, kesombongan. Iya kan? Orang minta prioritas, kalau nggak dikasih jalan ngamuk. Orang tidak sabar karena kartu tol habis ditobruk. Ketika marah lalu tunjukin kartu tanda anggota instansi. Ya kan, yang terakhir gitu kan. Terus diselesaikan dengan masalah dengan catatan ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman di mana? Kalau ditubruk mah bukan salah paham dong. Sengaja ditubruknya 2 kali setelah ribut. Nunjukin kartu anggota kan nggak salah paham. Bukan nggak sengaja kan, lagi ribut, kelihatan kartunya. Oh maaf ya, saya aparat. Nunjukin senpi ketika ada masalah. Ini kan menunjukkan bahwa nilai hidup masyarakat kita sekarang adalah status. Mengalahkan orang lain. Menang di hadapan orang lain. Maka menurut saya lagu tadi itu bagus banget tuh ya, lagu sebelum kita mendengarkan firman. Semua orang ingin kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Bagus ya? Orang senang jadi benar, orang senang jadi hebat, orang senang jadi paling penting, tapi belum tentu orang betul-betul berpihak pada kebenaran. Saudara-saudara, semoga ini boleh menjadi bagian dari kita bersama-sama menyambut kehadiran Roh Kudus. Karena minggu depan kita akan merayakan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus memelihara kita dalam cinta tanpa pernah berhenti. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke jalan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersama-sama mau berdoa. Kami mau berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun Tuhan mempercayakan gereja untuk hadir, untuk hidup dan melayani di dalam dunia tempat Engkau mengutus kami. Termasuk jemaat Tuhan GKI Gading Indah di tempat ini. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai gerejamu, supaya gereja tidak pernah berhenti hanya di dalam aktivitas-aktivitas rutin, dan kemudian merasa bahwa kami sudah menjadi benar secara otomatis. Kebenaran bukan hanya karena kami melakukan ibadah setiap minggu. Kebenaran bukan hanya ketika kami menunjukkan ritual-ritual secara tertib. Tetapi kebenaran itu juga adalah ketika di dalam ibadah, melalui setiap ritual, kami mampu untuk menghadirkan ibadah-ibadah yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kami mampu untuk menerjemahkan kehendak Tuhan yang adalah cinta dan persahabatan di dalam kehidupan kami ketika justru kami menghadapi begitu banyak tantangan. Ibadah yang sejati adalah ketika kami sungguh-sungguh memelihara hidup kami dan membiarkan kekuatan Tuhan menolong kami, mengolah diri kami, dan membiarkan nilai cinta itu hadir dan diterjemahkan di dalam berbagai macam bentuk. Tuhan pakai gereja untuk membantu setiap anggota jemaatnya dengan begitu banyak persoalan dan pergumulan. Kami sadar ada banyak persoalan hidup, sakit, kedukaan, pergumulan karena pekerjaan, studi, karena pergaulan, karena berbagai macam hal lain yang membuat banyak anggota jemaat mungkin menjadi sangat-sangat letih. Anggota jemaat ada di dalam kemurungan, anggota jemaat ada di dalam rasa takut. Tuhan tolong agar kami semua gereja mampu menjadi tempat dan persekutuan yang memberikan kepada mereka dan menghadirkan kepada mereka pengharapan dan cinta yang nyata. Menolong mereka untuk merasakan perhatian, menolong mereka untuk bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Pakailah gereja Tuhan melalui setiap pelayanan. Pakailah kami semua sebagai orang-orang yang mengaku percaya pada Kristus untuk menjadi pemberi dan pembagi cinta tanpa pernah berhenti di dalam hidup kami. Pada saat ini kami secara khusus mengingat mereka yang sakit, mereka yang ada dalam pergumulan di tengah-tengah jemaat ini. Kami mengingat mereka yang ada di dalam kedukaan, keluarga dari Oma Jen Teguh Adiwijaya. Tuhan, berikanlah kepada mereka cinta-Mu. Pakailah gereja dan orang-orang di sekitar mereka semua untuk menjadi alat menghadirkan cinta Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Pada saat ini kami mau mengingat untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang menjalankan ujian-ujian, beberapa ujian untuk masuk ke kelas yang lebih tinggi atau ke studi yang lebih tinggi. Tuhan menjaga mereka dan memelihara mereka, memberikan kegembiraan kepada mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka, memberikan tanggung jawab pada mereka. Tapi kami juga tahu bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang baik ketika mereka belajar dan melihat keteladanan dan cinta dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Karena itu sekali lagi kami berdoa, ya Tuhan, pakailah kami, pakailah gereja-Mu untuk menjadi teladan dan pembagi kebenaran cinta kasih, untuk memberikan kepada anak-anak kami semangat dan memberikan kepada mereka kekuatan. Kami mau berdoa bagi kegiatan-kegiatan lain, pekan doa menjelang Pentakosta yang saat ini sedang berjalan, kebaktian Pentakosta pada minggu yang akan datang. Tuhan senantiasa memberkati semua itu. Pada akhirnya kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan,
kalau Engkau sudah menyertai pemilihan umum beberapa waktu lalu. Pada saat ini tiba saatnya kami harus berdoa agar siapapun yang sudah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mereka yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, Tuhan, kami mau berdoa agar mereka menjadi orang-orang yang terus-menerus dapat dan mau mengolah diri. Karena kebenaran adalah sesuatu yang harus diupayakan. Kebenaran adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Cinta kasih adalah sesuatu yang harus diolah dalam diri mereka. Mengenali Tuhan adalah bukan sekedar datang dalam rumah ibadah, tetapi mengenali Tuhan adalah terus-menerus mencoba untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kami memohon agar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi menjadi bangsa yang bersedia hidup dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Kami ingin menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempersatukan kami di dalam doa yang Engkau ajarkan kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab Engkau baik ya Tuhan. Padamu, ungkap
Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dan kehidupan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyerahkan persembahan kami sebagai tanda ketaatan kami kepadamu, dan juga tanda ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu yang begitu baik dan begitu sempurna kepada kami semua. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang lalu. Terima kasih pula atas segala berkat dan rezeki yang Tuhan limpahkan, baik berupa materi maupun non-materi, atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan maupun tidak kami rasakan juga, yang kami mengerti maupun yang tidak kami mengerti. Bapa, tiada yang lebih baik untuk kami lakukan kecuali bersyukur kepadamu. Karena itu terimalah persembahan kami dan tambahkan pahaman kami bahwa kami menyerahkan ini tidak hanya melalui materi, tapi juga kami dapat memberikan persembahan yang terbaik, baik melalui hidup kami, waktu, tenaga, dan pikiran kami, agar semuanya boleh Engkau pakai bagi kebesaran nama-Mu. Berkati pula majelis jemaat yang akan mengelolanya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi semua orang untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersunggut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.